Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu pengenalan tentang ruang lingkup lembaga. Jadi lembaga kita itu mungkin adik-adik masih bisa melihat selama ini hanya dari luar. Ini kita coba nanti di slide ini bagaimana processing kegiatan kita dari awal sampai akhirnya. Nah, tetapi perlu sama-sama ketahui, perkenalkan nama saya, yaitu nama saya Surya SPD. Saya selaku direktur atau pimpinan lembaga LKP Kencana Jaya. Nah, kita lihat di sini background daripada latar belakang lembaga next. Nah, ini wajah saya di tahun 2014. Ya, saya kebetulan direktur di sini atau pimpinan lembaga ya. Next. Nah, di sini lembaga Kencana Jaya ini berdiri tahun 90. Lama ya. 90. Yang bergerak di bidang kursus dan pelatihan jurusan mobil dipimpin oleh Bapak Sutanto yang berlama di Jalan Batang Hari Batang Selatan Kompleks Sanggar PTP 9 pembangunan itu di Kompleks Sanggar di Sanggar. Jadi dulu awalnya ini lembaga ini adalah miliknya Pak Sutanto, itu kebetulan abang kandung saya, dia sudah almarhum. Nah, itu dulu namanya bengkelnya itu namanya bengkel sahabat. Kami tidak membuka kursus, tapi kami bengkel mobil. Kebetulan basic abang saya itu mekanik mobil. Saya di SMP saya juga waktu itu ikut dia. Nah, kemudian setelah dia mengajar jadi guru, maka bengkel itu berubah nama menjadi Alpi Service. Kebetulan anak kandung pertamanya itu adalah namanya Alpi Service, Alpi ya. Nah, jadi nama Jalan Suprapto dulu di depan. Nah, itu dulu bengkel depan itulah dulu di situ dia. Jadi bengkel kami itu di mana kami pagi ngajar, sore kami terima pasien dan sekaligus menerima anak-anak PKL. Pelatihan lembaga ini dari pemerintah, kita bekerja sama dengan pemerintah, ada program PDN namanya Pendidikan Dalam Negeri. Juga ada sekarang Jepang ya. Kemudian ada PKK, PKW yang Platinum dan Silver dan TMT yang terakhir ya dia. Ini Bang Adi yang menjadi pesertanya pada saat itu. Next, lanjut. Nah, kemudian program PKW ini kita biasanya berdapat semester itu sekitar 35 orang. Nominal duitnya hampir setengah M lebih. 500 juta lebih. Nah, tahun ini yang sedikit ya. Nah, kemudian jumlah pembelajarannya 240 jam tambah dia. Next, lanjut. Nah, inilah proses rintisan usaha. Setelah mereka belajar seperti adik-adik, mereka itu punya usaha. Apa usahanya? Kita bisa lihat next. Ya, ini videonya. Next. Oke, diklik di bawah ini ada. Ini musiknya tidak masuk ya, karena sama banget tidak dikoneksi. Bisa dimasukin. Nah, ini dia. Nggak apa-apa, nggak usah pakai musik. Nah, inilah bantuan yang Platinum dengan anggaran 500 juta. Ya, ini ada kompresor, ada dorsemir, kunci-kuncinya, spare partnya juga banyak, drum, kunci-kunci. Nah, ini gambaran singkat yang nanti adik-adik ini miliki. Sangat luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, jadi ini contoh. Nah, jadi ini gak main-main. Nah, ini benar-benar ya, ini dari seperti ban dalam banyak, oli banyak. Ini karena dananya berapa tadi? Setengah M lebih. Ya, tahu setengah M? Iya. Nah, ini dia. Ya, makanya kalau ini tidak diambil, kesempatan ini sangat rugi. Nih contoh. Kompresornya tidak pakai tarik mesin lagi, pakai cok dan sebagainya. Ya, ini gambaran singkat saja. Nah, ini pesertanya. Nah, oke. Jadi semua urusan itu harus diteken, pemberkasan itu harus diteken semua di atas kertas. Makanya adik-adik ini jangan nggak buka bengkel. Nih, apa yang diharapkan? Sukses story.
kita harus sukses semua, ceritanya itu harus sukses. Nah, inilah bengkel-bengkel yang mereka miliki ini tidak selamanya juga hebat seperti kita. Nah, ini mereka ini ada kompresor Lakoni seperti ini mereka nyewa nih, pada prinsipnya nyewa. Nah, jadi adik-adik udah punya gambaran bagaimana nanti kalau dikasih modal, bengkelnya macam mana sih Pak? Ini kan besar ya modalnya, tapi kita jangan mau kalah, kita nggak boleh kalah ya. Nah, nih setiap bengkel harus ada kotak impa supaya berkahnya jalan, isi angin gratis ya. Nah, nanti adik-adik harus berbicara. Ya, terima kasih kepada pemerintah yang telah memberi bantuan. Nanti kami akan datang, kami akan buatkan seperti ini. Makanya adik-adik sudah menerima kertas untuk menentukan nama bengkel dan udah memikirkan bengkelnya mana, gitu loh. Nah, cepat bisa nih, maksudnya bisa cari tempat yang lain lagi. Dia magang di sana, baru buka bengkel. Bengkelnya di mana? Tuh belakang tower sana ujung. Tapi dia pagi kuliah buka bengkel, jalan, gitu loh. Padahal bengkelnya rame di situ, gunung-gunung ya kan. Tapi dia nggak pernah takut. Nah, kemudian ada Chandra Gunawan, dia saya masukkan menjadi guru. Pagi dia ngajar, setengah hari dia bekerja. Alhamdulillah sekarang jalan. Ini nggak bohong, ini beneran. Dan kuncinya apa? Kuncinya kalian mau berjuang. Nah, ini si Gio Pratama Ginting ini letaknya di Liga Julu Tanah Karo. Sampai kemarin buka bengkel kebakar kakinya gara-gara apa? Gara-gara penapiannya nggak normal, bensinnya nyambur, anginnya kencang, habis terbakar. Pernah, dan ini sukses. Dan dia sampai sekarang berjalan. Makanya kalau ke Liga Julu, coba lihat ini anak-anak kita. Next, lanjut. Nah, ini nama-namanya. Kalau Agus Wijayanto ini, next balik nih, yang tadi. Nah, lagi. Nah ini Agus Wijayanto ini sekarang buka, ini dulu di Pondok Merindu, sekarang di Simpapaya Kangkung. Udah buka bengkel. Kamu lihat kalau daerah sana Paya Kangkung ada, nanti ada bengkel sebelah kiri. Nanti kita juga ya nih. Next aja nih. Nah semua ini harus dilaporkan ke pemerintah. Jadi di sini harus melaporkan pendapatannya. Walaupun hanya dapat 400.000, dapat 200.000, ada sebuah laporannya. Supaya apa? Supaya uang yang kita dapat itu tertata dengan rapi. Dan kami laporannya harus jelas. Sampai kemarin Kadipa berangkat ke Bandung yang mempertanggungjawabkan ini. Ketika laporannya tidak bagus, kita nggak akan dapat. Makanya besarnya lembaga kita ini karena kalian. Kalau kalian dikasih bantuan, kalian nggak melaporkan, berarti bengkelnya nggak jalan. Makanya kan ini jelas kan, berbeda kan? Ada di bulan 10 dia buka, ada di bulan 11, ada di sebagainya. Next. Nah, nih. Inilah dia contohnya. Ada di bulan berapa? Bulan 11 buka, tapi dia kopek, tapi bisa setengah. Rupanya setelah saya cek, dijual spare pajak tapi tahu beli. Entah apa, sama modal itu jamping ya. Next aja. Nah, next aja. Nah, ini contoh pendapatan per bulan mereka. Dari bulan Januari 2022, berapa ini muncul dia semua, dan seterusnya. Next. Nah, ini contoh. Nanti adik-adik akan tak kasih namanya format seperti ini. Kita ada pembelajaran pembukuan nanti bagaimana caranya lapor sama Pak Danu, bagaimana cara membuat bot, cara membuat laporan di situ. Nanti setiap bulannya Anda harus kirim kemari foto ke grup. Dapatnya 200.000 Pak, tulis. Betul. Tapi dari sini kita tahu kalian jalan nggak jalannya. Paham? Kami akan turun ke lapangan. 3, 6, 8 sampai 1 tahun. Next saja. Nah ini contoh next. Sebelumnya ada dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi hari ini pengembangan kita, adik-adik sudah bisa mendapatkan di mana tempat usaha adik-adik membuat. Contoh di Stokit ada si Cucu, ya kan? Dia kenapa dia berkembang? Karena dia joki balap, betul. Dia bawa motor. Awalnya takut-takut, dia program PKW itu, silver. Kalau kamu mau tanya,
Ya, betul Bang Cucu. Abang dapat program gimana? Abangmu, kan udah jelas. Awalnya emperan kan? Emperan, jalan nak, jalan. Jadi kalau Anda nggak mau berubah, susah. Ya soal kerjanya bagaimana itu gampang. Jadi itu aja mungkin dari saya. Saya akhiri, suruh saya akhiri. Semangat pagi. Tepuk tangan. Saja sekali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.